Kembali ke sini. You know what I love about you guys? Do you know what I love about you guys? Mau putus nyambung kayak apa juga, kalian tetap mau menunggu kami. I really, really, really thank you. Aduh, ini luar biasa sekali supportnya loh. Now let's see kalau lewat aku kira-kira bisa nggak nih? Oke, Sarah is here. Request live at Tuhan, tolong ini lancarkan. Hi everybody. Oke, Sarah, speak. Nggak paham Speak your truth. gue, Say. Nggak tahu, gue juga nggak paham. Udah, kita ngobrol aja dulu sebelum dia ngambek lagi. Gue. Ada Pak Triawan Munaf katanya. Iya. Kabar. Apa kabar Pak Triawan Munaf yang dulu kita suka ketemunya di Liberica, ya kan? Pacific Place. Dulu soalnya Pak Triawan Munaf suka mengantar anak bungsunya. Dari aku masih segini badannya loh. Iklan Sementara apa Pak Triawan Munaf. Ini apa karena gue makan mulu ya, Sof, tadi ya? I can hear you. Berhenti sih. Ada, gue denger kok. Sof. Anyway. Sarah. Can you hear what I'm saying? Wow. Sar, coba ngomong lagi. Sarah. Here. Oke. Lu ngomong aja deh, suara aja nggak apa-apa. Dulu, nanti pas live biasanya gambarnya nyala kok. Can you hear what I'm saying? Wow. Teteh bawa kertas aja katanya. Atau Teh Sarah coba restart modem. Ih, aku tuh sayang loh sama mereka ini. Mereka tuh baik banget. Dari tadi kita udah 4 kali putus nyambung. Mereka tetap memberikan, apa namanya itu, usul-usul harus ngapain. Restart modem, cenah. Coba modem lo. Udah. Tuh, Sarah tuh. Sarah, jangan tinggalkan aku. Lo gak bisa denger gua. Suara Sarah ada nggak? Kenapa sih ini? Gue nggak bisa denger lo. Sophie, I watched you on Surya. You can speak Malay well. Iyalah, makcik, boleh lah. Kamu oke? Iyalah, boleh lah. Bahasa Melayu sikit-sikit. Posisi kebalik karena aku yang menginisiasi live-nya. Coba lagi sekarang. Sabar ya, Sar. Gak kedengeran, cenah Sarah. Teka denge, Teh Sarah, cenah. Apakah ini yang namanya belum jodoh? Ini yang namanya wifi ngeheng. Ini mah bukan masalah jodoh. Teman-teman, adakah yang bisa memberi saya usul harus bagaimana ini? Atau mungkin Sarah harus pakai itunya, GPS-nya. Suara Sarah kedengeran nggak, teman-teman? Masa ditulis atau lama? Malah ngakak katanya Cilukba. Coba ya. Lagi ya. Katanya coba use your phone instead of the internet. Harus deras, hai. Ih, gue mimpin lu kemarin, Ical. Kenapa ya? Gara-gara lu nanya alat-alat dapur kayaknya. Coba ya, aku ketik. Katanya orang-orang. Pabelit signal, di mananya?
Mungkin pakai speakerphone aja. Tadi juga udah dicoba sama Sarah pakai speakerphone, but restart HP dan modemnya. Coba ya, coba ya, coba ya. Ada yang bisa bantu nggak nih? Modem cenah. Sambil menunggu, dijawab oleh Sarah. Sophie from Hey Girls. Yes, I'm from Hey Girls. How do you know? Are you from Hey Girls too? Or are you from Hey Boys? Sarah, tunggu. Telepon lalu loudspeaker Mbak Sarah. Oke, kata Sarah. Dia mau apa namanya modemnya di restart. Kita tunggu. Begitu dia restart, hey, and then we will try and see if we can go live with her. Guys, terima kasih ya. Ini angka yang nonton masih sama dengan yang pas awal. You guys are just Hey girls. Hey girls, okay. Are you hey girls? Hey girls. You hey girl, is it? I from Hey Girls, no. You know right? Hey Girls on Hey Road, you know right? Near Tanjung Katong. Hey, I don't know this Wi-Fi internet connection not very short one. I don't know, maybe you pay not too expensive one. You take economy class, is it? Of course not lah. I took the VVIP, VIP, VVIP, VIP public figure. I put down the public figure VVIP Instagrammer, blogger, Is influencer. Is it you take public figure, VIP, influencer, buzzer type of Wi-Fi, is it? Yeah, I think that package one for the public figure, influencer, buzzer one. I told Maybe too busy, too many job. Influencer, buzzer, everything also you put. Maybe you have to put Justin. My Batago, this one, this crazy. This happened. Now I move to this your IG live. Okay lah, we call it the collab one. Collab one. But you must say collab without letter S. Cause in Indonesia one, people always say, Kak, collapse yuk, collapse. And then if you use S, collapse means pingsan, no? You faint. Oh, collapse, you see? Oh, it's a collapse. Yeah. It's a collapse one, Cannot. Your English wrong like that, We like to add S in everything, one. Is it? Yes, just to make it more than one, okay? Yeah lah, maybe if you add S, become fresh like that, fresh. But this one is collapse. I collab on mine and then collab on yours. To collab what? To collab. Yeah, that's why the internet Wi-Fi, your influencer one collapse. Maybe don't use the S one. Walau pingsan already ya. Tadi kita udah lagi serius ngomongin tentang appreciate where we live. Ya kan? Itu kan penting sekali. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah. Pas gue bilang gue ada di pantai. Terus bilang, apa namanya, ya elah Bali juga macet kali. Nah itu yang gue pengen bilang, macet itu pada saat high season atau kata orang Indonesia hack season, pakai K. Hack season, lu dateng pasti rame, pasti macet gitu loh. Ini siapa lagi yang nanya ngomong apa sih ini? Ya ini ngomong-ngomong anfaedah ala kita. Conference mulu. Enggak, gue masih dengar suara lo. Just because kita ya why you know someone? Gue nggak ngerti nih kenapa wifi-nya dia suara Terosa. Sarah hilang. Masa katanya lo Rosa sih? Coba ya, coba. Main tebak kata.
Singapura lagi berhemat, cenah. Masa sih? Coba, dia ngomong apa itu? Buka mulut. Hah? You like today's topic, Ro? Iya, tulis pakai kertas. Mas Triawan, lama tuh pakai kertas. Coba ya. Sebentar ya. Hah? Bisa dengar suara aku kan? I know Sebentar. you. I know. Husband, I think I need a new phone. I think this phone 7 is already so ancient one. It's Okay. old. Sarah's husband, I also need a little bit of adjustment here and here. Just like kertek-kertek like that, you know, like you make before insert minyak. This phone need adjustment, I tell you. This phone But need phone cannot adjustment. adjust one what. Maybe next time when you wash your toilet, you clean. Don't put your phone inside the bowl, You know, I told you, I already told everyone I'm a public figure influencer buzzer. Never it? I get a free phone. I never get free phone. I see See? people, all this buzzer get new phone. Maybe, aduh. This is how how to communicate. People listen to us. If they say, I need new phone, you send phone lah. Exactly right. Iya, send phone lah. Aduh, gue ngemil ini aja deh. Apaan lagi tuh? Gue kata punya suami gue. Apa itu? Ini nggak tahu apa sih itu. Lu ke Sentosa tadi ngapain? Oh, you know, vakansi. Oke. Oke. Vakansi dari daerah Kalang ke Sentosa itu vakansi. Vakansi. Iya, memang. Karena sekarang kan, you know, kan sudah mulai pelonggaran sih, bukan nggak bisa dibilang pelonggaran juga karena semuanya masih dibatasin 5 orang, harus safe distancing dan segala macem. Tapi kan udah bisa keluar, udah bisa menikmati. Jadi gue, Pongki ngetawain. Iya. Lo kenal Pongki nggak? Pongki ngetawain kita, say. Kenapa ya dia ngetawain kita ya? Gue ini ngapain sih ngetawain kita? Coba deh, nanti gue cari dulu dia ada di mana. Mungkin di balik pohon monstera. Aduh, pamer punya monstera baru. Punya tanaman baru, ya. Monstera ya. Ini yang di belakang baru apa lama? Yang di belakang lo? Ini Dracena. Bener gak tuh gue? Baru. Dia ini fungsinya untuk zoom. Untuk zoom. Ya dong. Jadi kayaknya rumah gue banyak studio. Untuk IG story dong, Monstera-nya. Monstera untuk foto-foto vegan donat dan kopi-kopi biar kekinian. Kemarin gue juga lagi mindahin pot gue dari sini ngeinstruksi si Mbak di rumah. Monsteranya udah segini, sorry ya. Jadi itu di Jakarta. Udah kekecilan. Gue gatel lagi, man. Anyway, kita kok pindah-pindah ngobrolnya gue ya. Jadi tadi gue ke Sentosa untuk pertama kali. Sentosa lagi gratis admission sampai akhir September. Jadi lagi tadi bawa Shoku for the first time to the beach. And it's really nice karena orang-orang bener-bener safe distancing, bener-bener jaga. Terus pakai masker kalau lagi nggak minum atau apa. So you feel safe ya. I feel like, you know, I'm glad. Nggak berarti gue nggak feel safe ya. Tuh kan harus digitu. Tuh kan harus diingetin. Kalau ada yang komentar. Tapi ya ngomong-ngomong soal Sentosa, pantesan kemarin nih om gue yang masih tinggal di sana kan, om gue masih tinggal di sana. My opung kan semua meninggal di sana. Jadi kalau gue ke sana tuh gue sekalian ziarah juga. So what I want di Chua Chu Kang situ. So what I want to say was, my om pagi-pagi udah kirim gue pagi-pagi baru bangun liat handphone tuh antara mabok sama enggak gitu karena masih ngantuk ya. Loh, dia tuh umur berapa ya? Hampir 60. Dia bungee jumping loh di Sentosa. Gue nggak berani aku. Gue stres ngeliatnya. Ya, the fact bahwa dia masih kirim ke gue artinya kan masih hidup ya, Bo. Jadi ya udahlah. Karena dia kemarin habis ulang tahun.
60 berapa dia Oh, kemarin tuh. Jadi dia dia bilang, merayakan dengan this bungee is jumping. iya, with his Oh my God. daughter, my cousin. Gelo tuh, Oh eta jelema. my. Tapi nggak tandem atau tandem? Gue Enggak, sampai sekarang nggak pernah coba. enggak mau gue. Lu once in your life aja. Lu mau nggak nyoba bungee Nggak. jumping? Gue juga enggak loh. Gue soalnya mikirnya gue bayar terus gue loncat. Mungkin kalau gue kan mata duitan. Jadi kalau gue Iya. dibayarin gue loncat. Gue pikir-pikir. Tapi masih Uh-uh. mikir-mikir. Heeh. Iya Lo sih. ada nggak satu hal dalam hidup yang lo belum pernah kerjain sampai sekarang. Tapi lo suatu saat lo bilang lo pengen lakukan itu. Ada nggak? Gue. Bungee jumping nggak ya? Bungee Enggak, jumping berarti off the list. Off the list. Itu udah paling enggak deh, enggak. Gue tahu orang selalu bilang never say never, tapi untuk ini please No, I deh. Gue never. enggak. I never. If you pay me, maybe No I need. think. But if I have to, I want to. Lo ada No apa? need lah. Oke, kalau gue yang pengen gue lakukan adalah itu loh, travel in the countryside, terus pakai RV itu, Oh yang iya kayak mobil iya. trailer. Iya, kayak kemarin si Ya. Dito sama Ayu pernah kan di New Zealand. Ya, Salah jadi gue kemarin dia. kepengen banget itu, cuma kayaknya kalau di Indonesia, again ya teman-teman, bukan berarti bilang yang luar negeri lebih bagus. Dengarkan dulu. Gue punya teman bule di sini, American, oke? His name is Josh. Dia nyewain trailer, dia bikin sendiri, ngerakit dari mobil Indonesia, pakai stainless steel Indonesia, pakai tukang Indonesia. It's really good. One thing yang gue nggak bisa adalah di sini itu belum ada tempat untuk nanti setiap berapa ratus kilometer kita nyetor pup. Tahu kan kalau misalnya trailer di luar itu kan ada kayak pompa stationnya, kita masukin gitu terus pupnya disedot yang ada di trailer kita. Iya iya. Kalau belum di sini ada. kan lu buangnya manual. Oh my God. Jadi gimana? Jadi lo ituin sendiri terus buangnya kemana? Buangnya Nah, kemana? itu dia. Masa lu harus gali dulu, buang segala eong-eong di situ, terus lu baru berangkat lagi jalan gitu. Jadi, this is why gue belum kepengen naik trailer yang ada di Indonesia, karena sistem pembuangan, jangankan sistem pembuangan kotoran, sistem pembuangan sampah kita aja masih memprihatinkan gitu. Iya Jadi, iya iya. ngapain sih gue ikut mengotori gitu loh. Sedot tinja, iya bener tuh Mas Triawan. Tapi yang buat trailer, kalau di luar kan kita tinggal keluarin dia punya hose, terus di plak-plak, jadi langsung kayak airtight gitu, terus nyalain, cetek, langsung zut, hilang gitu loh. Takutnya kan di sini maunya naik trailer jadi thriller ya, Say. Alias jadi thriller ya, jadi horor gitu kan. Iya, horor kan dong. Jadi thriller, Makanya. Iya, jadi di sini sistemnya aja belum di Indonesia maksudnya. Kemarin juga kita sempat nonton TV tuh ngelihat itu tuh Snil bilang nih kayaknya seru banget nih ya kalau kita ini, karena kalau di Amerika kalau nggak salah itu penjualan si thriller itu lagi meningkat banget karena banyak orang yang akhirnya they had to let go of their home. Akhirnya mereka berpikir mereka mau lebih mobile, mereka bisa travel, dan mungkin uangnya lagi sama pandemik nggak bisa untuk hotel dan segala macam karena keuangan lagi ini. Jadi mereka they go do that again, trailer home tapi yang lebih bagus lah. Yeah. Dulu kan udah ada lebih bagus sekarang. Terus kita mikir ya udah kita jalan-jalan gitu yuk. Tapi terus begini, Raja itu udah 16 tahun. Mending dia mau satu trailer sama kita. Gue bilang, ya sama Shoku aja yang gak akan komplain. Anak udah ABG, gue gak tahu ya anak-anak lo, anak gue kayaknya tadi gue ajak ke pantai aja, kayaknya dia yang, hah? Ke pantai siang-siang, ke pantai itu malah beda. Wah, ya udah ya anak gue kan. Udah gak mau siang-siang mau tuanya ke pantai. Gak mau. Udah gak, itu udah gak seru. Masih mau gak? Tapi anak-anak mau. Masih, this 5 o'clock thing masih sore-sore. You know, anaknya mana mau. Yes, I do. Anak lo kayaknya masih oke kan? Kayaknya karena gini deh, gue suka bikin banyak makanan. Jadi mereka itu lumayan lah kalau ada makanan mah mauan. Nanti begitu udah habis makanannya terus bubar. Tadi udah gue bawa makanan 2 tas. Semua keripik gue bawa, macam bawa, tapi dia tetap nggak tertarik untuk pergi ke pantai sama kita. Shoku nggak ada pilihan. Ya tuh Shoku kan baca tulis juga belum lancar makanya dia nggak ada pilihan, ikut aja.
Kata Mas Tri, di Taman Rangga-Malela aja ngapain piknik di Taman Rangga-Malela. Terus gue mau nanya lagi satu lagi. Kalau lo mau jawab, setelah Roxy lo berpikir untuk adopsi anjing lagi nggak untuk menemani hidup lo atau belum? Belum kepikiran. Kalau berpikir jujur ada. Tapi gue kepengen bentuknya itu sama seperti waktu kita lihat Roxy pertama kali. Kita tahu dari matanya bahwa, you know, give me a chance. I think I can make it in your family gitu kan. Kalau anjing ada gitu-gitunya. Oke. Terus tapi kalau boleh milih nih ya, Sar, kalau boleh milih jenis ya, again, nggak berarti gue nggak menghargai jenis lain. Harus dijelasin biar kita harus gitu terus ya. Gue jadi cangkel kalau harus nggak usah terus ya. cangkel. Tapi Soalnya kita udah bayar paket wifi buzzer influencers itu apa VIP public figure, VIP, memang iya, perlu banyak public penjelasan. figure. Ya, Jadi kita gitu perlu ya, banyak supaya penjelasan. nggak ada Penjelasannya komen-komen. adalah Iya. kalau gue bisa milih, gue kepengen banget dari dulu kepengen punya kalau nggak golden doodle, labradoodle. Jadi labrador sama Oh poodle iya. dikawinin Iya, tuh. iya. Kayak soalnya dia kayak beruang, gede banget, lucu. Iya benar, temen gue ada di sini. Jadi rambutnya kriwil tapi ukurannya lebih gede atau apa gitu kan. Tuh kata Kang Mas Triawan Munaf, ulang adopsi orang hutan siga Om Bertus adopsi orang. Ini geng Rangga Malela yang dia bicarakan. Padahal kan beliau ini apa namanya, ini gengnya om-omku kayaknya. Aku kan masih kecil banget, Pak Triawan Munaf, aku tuh nggak paham. Tapi ngomong soal Pak Triawan Munaf ya, coba kita bahas deh Pak Triawan Munaf ini. Ini orang ya dari muda gantengnya nggak hilang-hilang loh. Bingung nggak? Bener ya? Ya kan? Aku juga ingat gimana waktu sih? ketemu dulu di tempat agensi periklanan, aku bilang menikah Asep, tapi kan aku masih anak kecil. Sekarang juga aku anak kecil yang melebar. Bener gantengnya gak hilang-hilang ya. Iya, itu gimana sih? Gimana gantengnya sih rahasianya Kak Triawan? Gimana sih rahasianya supaya dia pasti udah gele banget, dibiarin biar dia nggak bawel tuh. Soalnya komen wae. Gimana sih Kak Tri caranya supaya selalu muda, terus kulitnya kencang? Gitu. Lu juga mungkin harus rajin nyiram monstera, makan sayur mayur, buah-buahan. Betul. Ya kan? Iya. Terus apa yang lo rindukan dari Singapura, yang paling lo rindukan saat ini pas lo kemarin ngelihat gue posting terus Singapura lagi ulang tahun, pasti kan kadang-kadang langsung ada timbul tiba-tiba, aduh gue kangen apa gitu. Selain makanannya ya, kayak char kway teow, prata, and all those things, yang gue kangen adalah Singapura itu selalu punya kampanye yang bentuknya sebenarnya gotong royong. Jadi apapun juga, they always have a campaign. Waktu gue kecil, campaignnya adalah courtesy. Make courtesy our way of life. Gue masih ingat tuh lagunya. Ini buat yang udah lama di Singapura, coba kamu mungkin ingat. Make courtesy our way of life. Garing-garing sih lagunya tuh, garing sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Pas denger tuh kayak yang getek gitu. Duh getek, kenapa sih mending garing? Tapi you know what? It actually works kalau di orang Singapura yang kayak gitu-gitu, yang bikin mereka nyatu. Iya. Pasti kangen oil-oil dari sini tuh si Anti. Iya tuh Anti, kamu ke Bali ya tuh bawain. Ih sebel. Oil apa sih? Itu si doTERRA kan gue langganannya di Singapura. Tapi yang lebih kangen lagi adalah kalau gue shopping untuk vegan cakes di sana. Kayak chocolate chipnya kan udah ada yang vegan chocolate chip gitu. Ya. Siapa yang just tip dari Singapura kasih tahu deh ya. Tuh Kak Tri udah hilang kan abis kita komen tuh dia. Jangan marah tuh Mas Trimon. Tapi iya bener ya, campaign di sini tuh memang sekarang kan mereka lagi stronger together as unite karena masa pandemi. Jadi maksudnya semuanya kita harus gue bilang kita karena gue sekarang lagi tinggal di sini. Jadi semuanya yang di sini memang harus saling menguatkan, saling gotong royong, saling membantu, saling membantu dengan pakai masker selalu dan jaga jarak dan jaga kesehatan. Akhirnya ya sekarang yang banyak masih ada numbernya naik itu adalah migrant worker kan. Tapi kan kalau community cases nomornya angkanya sudah lebih aman, sudah menurun. Jadi ya semoga anak-anak udah
bisa sekolah lah segala macam. Nggak berarti gue tidak mengatakan Indonesia oke ya. Tapi kayak di Bali, gue mau nanya sama lo ya, Sof ya. Gue pengen Silakan. Kemarin kan lagi ada yang rame-rame lagi pada marching, nggak apa segala macam. Kalau sekarang kondisinya di sana kayak gimana sih? Etapan babaturan mana Bali? sebenarnya mah? Karena siapa? Ayah kan di Bali, jadi aku kan kepikiran kemarin baru ulang tahun tanggal. Jadi aku kepikiran semoga baik-baik aja. Jadi gimana kondisi Bali itu? Babaturan Bali saya itu siapa? Bali apa ini itu kata Patri sepi. makan jengkol. Sepi. Bali itu masih sepi banget. Jadi aku nggak heran sih kalau kemarin ada barisan orang yang protes anti masker itu. Kalau kita mau coba fair ya, kita melihat bahwasannya memang ketika kita harus memakai masker, lalu ada dampak pada ekonomi, ya itu harus diakui. Namun mungkin teman-teman yang berangkat long march protes ini adalah atas dasar itu supaya jangan mematikan ekonomi. And I can totally understand. Yeah. Saya ini juga business owner, saya punya coffee shop dan udah berapa bulan kita tuh nge-pushnya udah kayak apaan tahu, Sar. Dari jualan coffee and vegan treats dan segala macam sampai harus puter, gue jujur aja nih ya, puter akal jual merchandise bukan untuk memperkaya diri gue sendiri. Gue punya 4 pegawai yang juga kerja di sana yang I have to support them gitu. Dan rata-rata kan banyak yang orang Bali satu, yang sisanya itu dari luar pulau. Ya masa kita suruh mereka pulang ke daerahnya masing-masing? Lah mereka pulang juga mau apa ya kan? So we try to take care of them as best as we can. Jadi memang udah putar akal banget. Jadi gue sangat paham ketika ada teman-teman yang merasa bahwa ini sudah terlalu berdampak pada ekonomi, khususnya Bali yang hidup almost 100% dari tourism. Almost ya. Rata-rata kan di sini yang kerja hotelier, atau lu di coffee shop, atau lu di spa, atau lu punya Airbnb, atau lu punya guest house, atau lu supir travel. Jadi ketika itu semua tidak bisa berjalan ya, dibandingkan kota-kota lain, ya kita paling teriak memang, Sar. Teriak banget di sini tuh. Jadi gue bisa ngerti maksudnya kemarin teman-teman yang protes itu. Namun kalau gue juga boleh bersuara, menurut gue adalah bila kita melakukannya menurut protokol, menurut gue tidak tertutup kemungkinan juga ekonomi bisa kita bangun pelan-pelan gitu. Cuma memang harus lebih bersabar aja. Bukan berarti kita, ya kan nggak di lockdown kok sebenarnya. Islandnya nggak di lockdown. Kita cuma lagi diajarin cuci tangan lebih banyak, lebih sering ya. Terus menjaga kesehatan. Jadi kalau kayak zaman dulu untuk traveling agak gitu-gitu dikit, terus agak nggak enak badan, masih bisa naik pesawat karena udahlah nanti di sana juga gue kerokan sembuh. Sekarang udah nggak bisa, so jauh-jauh hari memang you have to take care of your health supaya tetap sehat. Karena nggak cuma buat diri sendiri, katakanlah enggak lah gue orangnya gampang ini kok cepet sembuh. Tolong jangan egois kalau menurut gue. Karena gini, kita kalau ketemu orang, kita nggak pernah tahu si orang itu ketika dia pulang ke rumahnya nanti setelah bertemu dengan kita, apa dia adalah penjaga orang tuanya yang sudah lanjut usia. Betul. Apa dia ngejagain istrinya yang kanker, yang habis kemo. Apa dia punya anak yang autoimun, yang ada autism, makanannya juga nggak bisa macam-macam. Orang tuh banyak jenis dan rupa. So I think we just gitu loh. Bener, iya. Gue setuju banget, setuju. Maksudnya memang semua pengennya ekonominya udah pulih lagi karena semua juga pengen survive and we want to get out of this sane as possible gitu. Jangan sampai ada depresi, ada apa, bisnis masih berjalan dengan baik. Semua kan harus banyak yang harus dihidupi. Tapi benar bersabar dan gue rasa juga kita cek kesehatan, jaga diri dan menjaga masing-masing dengan pakai lapisan di muka untuk sementara ini kan itu akan bisa membantu memulihkan semuanya juga kan sebetulnya gitu. Iya, dan menurut gue ketika misalnya ya sekali lagi dengan segala hormat ya teman-teman, saya bicara ini bukan karena saya tidak setuju pada pendapat mereka, namun bila ada teori yang mengatakan bahwa misalnya oke deh sini saya akui memang penyakit itu ada tapi tidak separah itu. Dalam teori pengambilan data ya yang kita tahu, spesimen kan nggak bisa satu. Paling nggak berapa ratus orang, I don't know. Ini teman-teman yang analisis data pasti tahu. Jadi menurut gue itu harus dikumpulin orang-orang itu, and then you do the test, bener nggak dia bisa terpapar apa enggak, lalu nggak bisa cuma sekali menurut gue, abis itu dicek lagi.
Setiap Dicek 2 minggu lagi, betul. dicek lagi gitu, Iya, dia benar. terpapar apa enggak. Dan orang-orang itu harus di-contain di satu tempat selama Contain, sekian ya, waktu. di Iya, isolated, because betul. Ya. that's how you That's how you conduct a know. Yeah, research exactly. gitu. Exactly. Benar-benar. Nggak bisa cuman ini terus udah gitu dia Nggak pergi dan bisa. ustak-ustik. Iya, jadi Luar kalau mau biasa. mendingan ke arah sana aja deh gerakinnya. Ya kan bisa juga, tapi ya memang harus mau sabar supaya sistem itu terbentuk, you can take your data gitu. Aku sabar kok orangnya Mbak Sof, ini aja aku ngalamin wifi kayak begini, internet kayak begini, aku sabar-sabar aja. Padahal aku dari kemarin udah berasa nggak ada masalah, kenapa sekarang jadi masalah bicara sama kamu internetnya? Aku Nggak jadi tahu ya. bingung deh. Mungkin karena Drasaina ini kurang miring ke Ay, sana. sombong banget sih. Di apa jangan digeser-geser. Namanya aja masih salah gue nyebutnya. Tahu, lo sebagai ratu di rumah ya, kemarin lo lagi bersedih. Gue rasa semua keluarga lo juga bersedih karena kejadian dengan Roxy ya. Tapi lo kan sebagai ratu di rumah itu, terus ada 2 anak laki-laki, ada 1 laki-laki dewasa. Mereka itu menghibur lo. Biasanya lo kalau lagi sedih gitu, they leave you alone, mereka menghibur, atau lo tuh seperti gimana sih? Lo tuh harus digimanain kalau lagi bersedih, dan are you the kind of person yang perlu space atau apa? Kalau gue itu butuh space sudah pasti, tapi kayaknya lu juga, I know you will agree with me on this, sebagai istri dan ibu, I don't think space is something we have anymore sejak punya anak gitu ya. Bahkan untuk berkabung pun kayaknya kita harus bisa berkabung yang bijak, karena gini, takutnya kalau kita over nangis atau yang I just wanna let it go everything today, nanti mereka yang cowok-cowok yang katanya lebih susah nangis ini, padahal mereka semua nangis juga. Takutnya itu mereka merasa ya udahlah, mama lagi sedih banget, so I'll just tahan my perasaan supaya mama punya space. Nah itu kan menurut gue juga nggak fair, apalagi umur mereka remaja begini. Ya kita nggak tahu lagi ada underlying apa yang dia pengen keluarin, jadi jangan gue ngambil jatah juga sih. Jadi kita nangis sama-sama. Kita pas makan aku paksa untuk kita ngomongin Roxy gini. Biasanya kalau kayak gini Roxy ada di kaki kita ya, terus nanti ada yang udah deh mah gitu. No, but we have to talk about it. Aku bilang the more we talk about it, the more we can let go emosi yang ada gitu. Daripada disimpan-simpan buat apa diendep-endep. Nah, yang lebih susah adalah ketika mereka berpikir bahwa mama nangis melulu, gue harus menghibur mama sehingga mereka nggak punya tempat berkabung. Nah, itu agak repot. Jadi kemarin tuh gue berusaha untuk nangis secukupnya, ya nangis tetap nangis. Terus pas gue mandi di situ tuh gue my private space. Kalau orang nyanyi di shower, gue nangis di shower. Dan akhirnya setelah seminggu itu cukup ya. Seminggu lo udah sedih pasti masih ada sisa, tapi seminggu and lo bisa langsung get up and you feel like, you know, Roxy is always gonna be there, right? Maybe not physically, tapi kan lo kayak lo bilang lo masih nyium wanginya, masih apa segala macem gitu kan? Jadi kalau gue sih ngerasanya gini, akhirnya yang kemarin bisa membuat gue bangkit adalah bukan karena she's over the rainbow bridge apa, bukan itu. Kalau buat gue, what works is ketika gue sampai ke satu kesadaran nih, ada temen gue juga yang bantu, gue nggak berkontribusi apapun mengadakan seekor anjing itu dari nggak ada menjadi ada. Jadi ketika gue nangis dan bilang Tuhan, sebenarnya Tuhan lebih sedih menurut gue, karena yang bikin dia itu kan penciptanya dong, right? So if I didn't do anything to contribute the existence of that dog in my home, no need to cry so much, just enough, cry little bit every day, and then cry some more, and then cry some more, and then cry some more, and then enough. Now you can smile again, but Roxy is always going to be there, right? Because her toys is there. There's a video of us going clubbing, remember, with Roxy and Shoku, ya kan? Video kita clubbing ada kan? Jadi kayak kemarin gue juga ngobrol sama Cut Mini, dia juga tiba-tiba nggak pernah punya hewan peliharaan, tiba-tiba dia pelihara kucing, cuma sebentar banget. Kalau lo kan sama Roxy sempet 3 tahun apa ada? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun kan? Nggak terlalu jauh sama gue ada Shoku kan waktu itu, karena gue ingat banget lo mau ada Roxy, lo
maju mundur, tapi akhirnya lo memberanikan diri, udah gue mau ambil nih, kasihan nih, I think this Mm-mm. dog needs Yes, our yes, you family, were ya there. kan? Kita kan we were WhatsApp, gue bilang aduh ini, Ya. dan gue bilang wah salut juga nih dari yang ragu akhirnya lo ambil, dan akhirnya you took care. Dan gue ingat pertama kali dia kenapa apa segala macam, but you know she recovered and stuff like that. Tapi kan lo sempet 3 tahun shoot win itu cuma kalau nggak salah 2 minggu atau apa, udah dia yang tadinya ngetawain gue lebay sama Shoko, akhirnya dia sama lebaynya ke si Messi, terus tiba-tiba hilang. Dan dia juga sedihnya juga ya pasti lah, karena you know you have this emotional sama kayak keluarga aja kan, keluarga aja gitu. Tapi sekarang lo berarti lo pengen di Labradoodle dan segala macem, lo nyari, lo tanya-tanya ke orang, atau lo percaya bahwa hewan itu jodoh-jodohan? Gue percaya hewan itu jodoh-jodohan, tapi gue percaya bahwa jodoh itu juga harus dicari. Lu jangan bilang jodoh terus lu ngumpet di balik monstera. Monstera. Lu cari Pongki dulu. Pongki itu kamu cari dulu. Kamu Pongki kemana dulu? Dulu jodoh mesti dicari. Kamu cari dia. ya, sebenarnya kan bukan dia, karena gue belum tahu itu bakal dia. Tapi gue mencari laki-laki yang simple ya, hidupnya nggak banyak cincong. Karena gue Tapi sendiri dia tadi udah cukup ngetawain ribet. kita loh. Tadi ngetawain kita loh dia. Tapi kadang-kadang dia kalau ketawa nggak ngerti artinya kok. Udah aja biarin dia mah. Dia ketawa aja. Biarin deh dia tuh nggak ngerti. Jadi lo nyari yang simple, dan akhirnya dapetlah Pongki. Iya, intinya tuh orangnya simple, nggak banyak cincong ya, nggak. Ya apa ya kalau kata orang Sunda mah loba gaya lah, nggak logay gitu loh, biasa-biasa we. Karena kita udah gitu. loba gaya, jadi kita carinya yang nggak loba gaya. Iya. Kita nyari wifi aja yang paketnya paling lengkap. Kayak sekarang dalam menghadapi pandemi ini, kayak gue tuh lebih emosional. Neil itu ya awalnya panik atau gimana, tapi akhirnya dia lebih ya udah deh, gue lebih santai gitu. Jadi sebetulnya dia yang lebih ngontrol. Gue kadang-kadang ntar up, ntar down, ntar apa, ntar gitu. Jadi di rumah berarti yang lebih emosional dalam menghadapi, karena lo kan biasanya sih biasa ini, biasa apa, biasa traveling juga, lo sama kayak gue ke Jakarta juga, ntar lo nge-MC, balik lagi ke Bali ngurus ini, Pepita baru mau buka pada saat itu dan segala macem. Jadi lo yang lebih Iya, karena waktu perempuan menghadapi juga lebih awal. multitasking. Sementara dia kan dari tahun ke tahun, dari kapan ke kapan, geus we nulis lagu we tuluy gonjreng-gonjreng dah. Cuma itu aja dia mah kerjaannya. Beneran, Itu gak juga bohong. susah nulis lagu itu. Gue nggak bilang gampang, tapi maksud gue dia itu Harus selalu udah itu aja bicara. gitu loh. Yeah, right. That's what makes him simple, I guess. Kalau kita kan bari Iya, rajang bawang, bari bikin ini, bari pakai Aku mah ceris bumbu rajang apa tuh bumbu yang lu bawang. suka pakai rawon, Oh iya, bumbu si itu bambu. si bumbu bamboe. Gue gara-gara lu gue pakai juga tuh kalau mau masaknya cepet-cepet, pakai tuh si Daripada bamboe. ribet masih pakai yang lain, itu juga enak tuh. Siapa Iya. tahu kita disponsorin kan, kita sebut. Iya, kita mah orangnya tuh nggak murahan lagi, gampangan tapi nggak murah. Gampangan. Nggak, jadi lo di pandemi ini lo sempet emosi, lo sempet unstable nggak? Ya iyalah, karena unstable-nya itu lebih ke setiap kali sore Pepita tutup, gue lihat pendapatannya gitu. Lebih Baru ke mikir, buka lagi ya. iya, dan mikirnya tuh bukan bagaimana ini terhadap gue, bukan bagaimana gue bayar pegawai ini, Iya, bagaimana benar, ini, benar. lebih kayak gitu. Dan hati kita itu kan kepingin mereka tetap bisa mempertahankan pekerjaannya gitu loh. Iya, Kalau benar. kita ya ibaratnya masih bisa misalnya lah ada kerjaan apa influencer atau yang kayak kemarin lo diajakin Zoom itu ya kan, beberapa klien-klien masih ada kesempatan, ngerti nggak sih lo maksud gue nggak bilang mereka nggak punya kesempatan, tapi maksudnya for them gitu ya, it's going to be more uphill ketika mungkin dia mencoba cari reseller apa kek, masker atau reseller minyak kelapa atau reseller minyak angin. Ya, and I feel for them, you know, it's like sementara buat kita playgroundnya kalau mau boleh jujur ya, walaupun kita bisa juga jadi reseller, tapi with this social media thing kita masih, you know, we can like bisa banting ke sana, bisa banting ke sini, masih bisa kayak gitu. Nah, kita kan harus mikirin juga yang ada di belakang kita, yang support
what we are doing, mimpi kita di Pepita ini untuk bagaimana kehidupan mereka juga gitu loh. Itu menurut gue penting Iya, banget sih. itu yang paling Dan berat, mental benar health mereka banget. juga kan Iya. Kalau mereka juga anak-anak lo mikirin juga nggak? Kayak anak-anak kan ABG yang lagi banyak energi, lagi meluap-luap, mungkin pengen kesana kemari. Mereka lo sempet, kalau Rajata kan ya dia baru pindah ke Singapura, lagi menikmati tinggal di sini, sekolah baru, tiba-tiba ada beberapa turnamen basket cancel atau apa segala macem, terus sekolah nggak bisa pergi ke sekolah, tapi sekarang udah masuk lagi. Tapi untungnya dia rada chill juga si anaknya. Kalau lo 2 ABG lo sempet ini juga nggak? Lo sempet have to handle them in a certain way atau mereka juga santai? enggak sih. Kalau mereka enggak. Karena mungkin sebelumnya juga mereka bukan tipe yang senang jalan kemana, paling cuma nonton doang sama temennya. Tapi ya sekarang dia juga kan, maksudnya kan dia juga kan waras ya, dia ngeliat lah bioskop aja ditutup, gue mau ngomel Gue apa nggak kemana gitu. juga, iya. Iya, terus kayak teman-teman klub bolanya mereka kan kebanyakan kemarin bule-bule kan, kalau di daerah gue ini banyak yang cabut juga ke negara asalnya. Terus ya gitulah. Jadi you know like they also know that, ya pokoknya kita nggak menutupi apa yang sedang terjadi di luar sana. Kita tunjukin ke mereka. Terus ada juga hari yang kita ajak mereka, oke kita keluar, sekalian kalian melatih diri. Ketika sekarang keluar itu caranya pakai masker begini, harus punya ekstra masker just in case, bawa hand sanitizer di kantong, walaupun tetap aja kacau tuh begitu udah ketemu temennya, lupa. Aku kan makan, tapi taruhnya di situ, abis itu dipakai lagi. You know, like things like that drive you crazy. Namanya mama-mama yang jangan taruh di situ. Cuma kan nggak mungkin kita, kan nggak mungkin ya, dia juga malu nggak sih Sar di depan temennya gitu. Jadi ya sudahlah, memang banyak hal yang kita betul-betul harus bersandar pada Tuhan, yang kayak Tuhan tolong ya anak saya nggak ngerti nyimpen masker, tolong Tapi biar menurut immunity-nya bagus. Tapi kita beruntung loh, maksudnya I still feel so blessed karena anak-anak kita sekarang ABG di masa pandemi ini, they learn so much. Dan mereka jadi lebih hati-hati, ya kan? Pada akhirnya mungkin awalnya mereka sebenarnya lebih hati-hati, jadi lebih kuat, jadi anak-anak yang lebih sabar. Coba kita dulu, kalau kita tiba-tiba kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa gini di usia mereka, mungkin ya nggak. Jadi dan gue merasa bersyukurnya gini, ini rada ini sih rada licik ya, bentar lagi kita mau udah. Coba aku gue merasa bersyukurnya karena ada larangan-larangan, nggak boleh keluar, nggak boleh rame-rame, nggak boleh ini, ada pandemi. Jadi kan anak ABG ini kan biasanya kan pengen keluar, pengen ini, pengen ini, kan mau nggak mau ya nggak bisa, abang mesti di rumah, nggak bisa pulang sampai malam, nggak bisa di tempat pergaulan yang gimana, ya kan? Jadi kitanya tuh nggak jadi bad cop. Bukan kita yang ngelarang, pemerintah dan pandemi ini. Bersyukur kan? Pisan, geus we mana ngomong, iya mah pemerintah. It's not my I didn't make the rule lah. Government make ah. It's okay. I don't mind abang pacaran, tapi nggak boleh pegangan tangan sama deket-deketan, kan lagi pandemi, ya kan? Jadi bukan kita yang ngelarang, ibu nggak ngelarang pacaran, abang boleh punya pacar, tapi jangan deket-deket, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh deket-deket gini ngobrol, no need, harus 1 meter, bukan karena kita yang ngelarang. Pandemi, semua ada hikmahnya menurut aku. Betul. Anak-anak ABG di masa pandemi kita nggak usah ngelarang-ngelarang pacaran. Setuju. Ya nggak sis? Setuju sis. Ya kan sis? Ya kan? Kenapa lubang irung kita jadi gede? Gitu sis, aku mah bersyukurnya itu. Belum lagi kan suami-suami jadi nggak keluar-keluar juga. Dia juga kalau ngobrol sama lawan jenis nggak deket-deket gini juga. Coba kan kalau ada pasien deket-deket, dokter Nil, pasti aku kan kesel. Kan sekarang nggak boleh jauh-jauh kan, karena pandemi. Pas untuk aku ibu-ibu yang kayak begini menurut aku mah. Gimana sis? Suami saya juga jadi jarang ke toko gitar. Gimana? Mau tiap toko gitar juga. Fans nggak deket-deket. Mas Pongki. Foto bareng karena pandemi. Ya kan, udah mah supaya nggak usah bau sungut ya. Pokoknya mah
Ya, Tolong bebaskan aku katanya. Coba dia ngirim 911 help, kurang asem nih orang. Tuh, naon? muncul lagi Kak Tri. Dulu kan Dia tadi lila pergi teuing itu di imah lagi. mah cenah. Ya Tuh, dan dia udah. memang suka jalan-jalan. Ada yang bilang untuk suami-suami kurangin gowes. Ya udah, kalau gowes mah nggak apa-apa. Hah? Iya udah Pak, kan Bu- ketahuan juga kalau dia ngabisin 50 juta beli itu sepeda meni awis teuing, Iya heran. kan? Ya kan Jadi nggak apa-apa pandemi ini juga, jelas lah ada sepeda. hikmahnya juga, ya Udah kan? biar Jadi ada aja. hikmahnya, udah uang diirit-irit, nggak banyak gaul kemana-mana, buang duit, Iya. anak-anak nggak deket-deket pacaran, Eh, eh, semuanya ada ini. Kita udah nggak bisa ngomong sama anak-anak bener. kecuali sekarang kita bilang corona, langsung dia takut. Iya Ya bener. kan? Bukan ibu abang, corona. Betul. Kenalan sama cewek, corona. Corona. Gitu. Iya. Aku Maya kan ada pesan-pesan. Ibu siapa namanya? Aku jadi Ibu Sofi ya. Ibu Sofi. Gimana maksudnya? Kok Ada, kurang ajar ya? ada. Aku emosi. Sebenarnya gitu. Lu ngobrol sama siapa sih dari tadi? Aku fokus sama tanaman. Ada pesan-pesan untuk yang lagi nonton sebelum udahan. Ini acara Sarah Sambung numpang di Instagram Anda. Ya. Gak apa-apa, yang penting lancar dulu. Gua nggak ada pesen. Pesen gue seperti biasa adalah ya ini kan seperti biasa memang kita nggak menjanjikan Pak Edah ya lewat acara kalau kita lagi collab ya. Enggak, kita mah Ya kan? menjanjikan kekerenan kita. Ya, memang kan saya juga udah bilang di Instagram saya ini kan ditunggu oleh Handai Taulan kita. Pongki Barata nongol lagi, kayaknya saya satu-satunya bapak-bapak di sini. Tenang, Enggak, ada itu Pak Triawan Munaf bapak-bapak. Ada dua. Tenang. Tarik Oke. dulu undian Ya. atuh. Kamu Kasihan. katanya ada giveaway. Iya, ini baju yang aku pakai. Nanti aku foto, aku taruh di Coba. Instastory ya. Berdiri dong, aku mau lihat baju kamu Susah yang tuh. linen-linen itu ya. Luar biasa, ih. Aduh, mending naik ke atas. Oh, cakep itu. Itu Cakep rata. kan? Itu celana. Ini dari teman-teman di 906 label. Tah. Deng dereng. Tuh. Ya. Jadi teman-teman follow lah 906 label. Saya ambil dulu sekarang ya. Oke. Soku mana teh dari tadi nggak nanya. Tutup mata, semoga yang mendapatkan yang betul-betul membutuhkan penghiburan dan juga sebuah item dari 906 label yang ada di ITDC Bali. Yang mendapatkan adalah Astuti Tutiasti. Ya Allah, Astuti, kebalik tulisannya tapi kebaca Astuti. Jadi, selamat. Dia akan mendapatkan sebuah item dari 906 dan juga mendapatkan dari Pepita and Sons coffee. Kirim dong ke Singapura. Memang mau gue kirim. Lu bukain PO dong di Singapura, kali-kali gue bisa kirim sekalian. Ya udah, kalian silahkan. Drip coffee. Tuh ya. Ini adalah drip coffee yang ada di Pepita and Sons, bisa dibeli dia lagi dengan tuh. satu set ya, isinya 6 peaches, buah persik kali. 6 peaches isinya 3 varian coffee, harganya cuma 90.000 aja, Kak. Udah gitu kalau dibawa kemana-mana, Kak, keren loh, Kak. Misalnya Kakak udah work from office nih, Kak ya. Work from office bawa-bawa ginian kan keren, tuh. Keren banget, compact ukurannya. Bayangin kalau ukurannya segede gini kan nggak bisa dibawa-bawa, ribet. Nggak bisa, itu gede pisan. Nggak bisa pisan itu. Gitu. Ya, jadi mau kopinya boleh. Kamu bisa DM Pepita and Sons aja langsung di order, Kak. Oke, kopi dari mana itu, Sof? Ada 3 varian. Ada yang Bali, Toraja, tapi kita blend ya. Ada Bali Toraja, itu ada di Bali Sunset namanya. Good Morning Love-nya Sunda Arum Manis dengan Brazil Borbonato. Keren gak tuh gue? So tahu. Bener, gue waktu ngeracik kopinya rada so tahu, Sar. Jadi ya udah yang gue pengen kayak begini gitu. Gimana caranya? Sendiri. Hebat. Gitu. Kamu tuh serba bisa, ya. Aku cuma bisa makan minum pakai bando. Makan minum pakai bando. Cuma racik kopi aja mah. Mudah kan? Biar kayak iklan-iklan. Mudah kan?
Ya udah atuh nuhun pisan atuh lah. Is sebab Terima this one already kasih. have to say bye-bye, is it? No, It's no already more, finished. I'm finish. very scared one. I'm very scared. Every time I talk right now, from the beginning till the end, I very deg-degan, you know. I don't want to go Oh. off and on and off and on. It makes it look so, look so bad. How? Can. Yeah. It's so T-shirt bad Pepita now, also can send. Yeah. You Okay. send to me, Like is this, it? Like this, we ask everybody if they want us to do this one time a month, can? Is it? What's a month? I have to ask the husband, you pay the Wi-Fi internet service or not? Okay, he doesn't pay. You scared lah? I think he doesn't pay. Why is so on and off, on and off? I'm very embarrassed for no. I also very scared. Yesterday my internet also like that. Wah? Pakai modem suami. Hah? Kalau saya pakai dial-up model, suami saya model. Kita pakai dial-up modem soalnya katanya. Tuh, ada yang bilang make it every week collab-nya. Aduh, ntar collabs beneran. Kan kasih kesempatan orang lain dong. Kita sekali sebulan aja udah bagus. Iya, kita once a month. Oke, tapi mulai once a month karena kita banyak pengeluaran rumah tangga ya. Kita akan kita ambil itu, kita jual tiket aja, Sof. Gimana? Gimana? Kita jual tiket nonton Instagram Live. Itu mungkin nggak, Sof? Kita kan, Iya. aku lagi sepi job, aku nggak tahu kamu kan lagi Zoom meeting, Zoom sana, Zoom ini, kamu ada webinar atau apa, aku mah nggak ada. Jadi gimana kita mulai jual tiket? Udah nggak apa-apa, jual aja lah. Coba nanti besok dijual tiketnya ya. Intinya mah buat ngelihat kita bobodoran aja, mau monyetan. Aku yang bodor, kamu yang monyet ya, boleh pilih. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah tuh, ini kan di Instagram kamu, harusnya kamu yang ngusir aku apa aku yang mudahin? Tuh katanya, masa kata laki gue suruh jualan kaos aja. Mana laki kamu ada? Dasar di dia situ mah tadi anak barusan. band. Kalau anak band kita Jogja mah jualan gitu loh. sarap dua-duanya. Dikit-dikit ada apa bikin kaos gitu. Wah, ada sih eta pegawaian anak. Ya udah kan rezeki kaos juga. Aku Ya juga udah. mau bikin kaos, ada yang mau beli gak kaos keluarga Puruno? Wah, beren. Gak ada yang bisa main. Kita mau bikin kaos, bilangnya apa? Mungkin kaos Shoku malah laku. Shoku bisa nyanyi. Shoku cuma satu saja bisa nyanyi di rumah ini. Yang lain nggak bisa ya? Nggak ada. Kita modal tampang aja. Lihat nggak tampang kita? Iya, pas-pasan. Ya udah. Ya, makasih ya Mbak Dian ya. Nonton. Mbak Dian Oh, Sastro, makasih loh. Aku bisa aja. Aku memang nggak bisa bedain. juga. Aku juga tadi pas ngeliat aku pikir aku Dian Sastro. Ternyata aku Dian Tami. Ternyata aku Dian Pramana Putra. Nah, jadi Dian laki-laki. Piscesa ya, kamu Dian Piscesa. Terima kasih ya. Terima kasih, aku sudah nebeng di rumah kamu ya. Kita ngobrol lagi. Nanti aku kirim ya rekamannya. Oh iya. Terus bisa aku post gitu di itu aku. Iya, IG. ntar di post aja di GTV, cobain dulu. Caranya gimana? Ya udah nanti kita bahas. Ntar pikir nanti. Salam buat keluarga. Iya. Ya. Aku tuh padahal hari ini udah pakai ini, lihat. Kamu lihat. Nah, Tuh, oh, si ring light. Wih, dibeli Yang nama lain suami. Mungkin apa ring light ini yang bikin internet mati? Mungkin. $28 sih dia belinya, nggak yang $82. Enggak, 28 juga udah bagus. Udah paling mahal itu satu Tokopedia. Jadi murah tetep. Dah. I love you. Sebuah yang I love you. Thank Take you. care. Thank you. Thank you. Bye, you too.